siklus perputaran kebiasaan, saudara. Dan menurut saya ini menarik, itu sebabnya saya mau sharingkan sekilas ya kepada saudara, tidak terlalu dalam. Nah, dari habit loop yang saya temukan, saudara, ini menarik buat saya, saudara ya, karena bisa jadi evaluasi juga untuk kita mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan hidup kita, begitu. Jadi ada 3 komponen dalam habit loop ini, saudara ya, 3P lah, ini istilah saya ya, yaitu pemicu, perilaku, dan perasaan puas ya. Bahasa Inggrisnya itu ada trigger, kemudian ada action, response atau behavior, dan ada reward, ada sesuatu yang membuat kita senang, ada sesuatu yang membuat kita puas, lega, makanya kita ulang lagi, akhirnya jadi rutin, akhirnya jadi habit, saudara ya. Nah, dari sini kita bisa belajar sesuatu. Saya langsung aja membawa, ini kan umum ya, saya langsung bawa dalam konteks kejatuhan kita dalam dosa. Karena Edmund Chan tadi bilang, hambatan utama untuk seseorang itu bisa mempercayakan hidupnya segenap hati kepada Tuhan, itu adalah kebiasaan lama, kebiasaan berdosa, atau dosa favorit ya. Setiap kita mungkin masih ada itu, sehingga kita belum bisa 100% mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar ya, saudara ya, dari habit loop ini, saudara. Yang pertama itu saudara harus berhati-hati dengan yang namanya pemicu atau trigger. Kita harus aware gitu ya. Karena saya pun kalau nggak menjaga diri dengan baik, nggak menjaga hati dengan baik, saya pun bisa jatuh, saudara ya. Karena pemicu itu bisa banyak ya, pemicu itu bisa perasaan tertentu. Saudara ketika lagi bete, lagi stres, lagi lelah berpikir, lagi bosen, lagi jenuh, lagi males, lagi kesepian, lagi nganggur, lagi sendirian, lagi santai, itu bisa jadi pemicu ya. Kemudian pemicu juga bisa orang-orang tertentu. Ketika sudah ketemu orang-orang tertentu, main sama orang-orang tertentu, kumpulnya sama orang-orang tertentu, nah orang-orang itu bisa memicu kita juga ya untuk merespon sesuatu. Atau bisa juga tempat tertentu, ketika sudah berada di sebuah tempat tertentu, langsung ya respon saudara apa? Ya, atau saudara berada di hiburan tertentu. Hiburan itu oke, kita manusia butuh hiburan, saudara ya. Kita kan makhluk jiwa, kita punya pikiran, perasaan, keinginan, kita butuh hiburan. Tapi ada hiburan-hiburan tertentu yang berbahaya, yang bisa mengikat kita, akhirnya merespon jatuh dalam dosa, dan itu membuat kita mengalami ikatan atau belenggu, saudara ya. Nah, itu saudara harus mulai perhatikan. Stimulasi apa atau pemicu apa. Nah, yang kedua, saudara, itu adalah respon, ya, action atau behavior, perilaku. Jadi ketika saudara lagi stres, apa yang saudara lakukan? Apa respon saudara ketika saudara lagi bosan, lagi males, lagi jenuh, lagi sendirian, lagi kesepian? Apa yang saudara lakukan ketika saudara lagi kesel? Nah, setiap kita tuh pasti punya respon yang berbeda-beda, saudara ya. Pas lagi stres, ada yang langsung berpikir alkohol, mabuk. Ya, stres, alkohol, mabuk. Ada juga yang enggak, stres langsung cari film porno, ya, cari pornografi, karena itu bisa membuat merilis stres. Stres langsung cari rokok misalnya. Ini cuma contoh-contoh ya, saudara. Ada orang yang beda-beda cara menangani stresnya, cara mereka mengelola stres mereka itu beda-beda, saudara ya. Coba kalau saudara apa ya? Tentu ini menarik kalau didiskusikan di Cool, saudara ya. Kalau lagi stres, lagi kesepian, lagi sendirian, saudara lagi males, lagi lelah berpikir, lagi tertekan, lagi jenuh, lagi nyantai, lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Nah, apa tuh respon saudara ya? Itu adalah yang kedua, saudara. Atau ketika saudara main dengan orang-orang tertentu, ada tuh orang yang responnya tadinya nggak pernah ngomong kotor, tapi karena dia kumpul sama orang-orang tertentu, mainnya sama orang-orang tertentu, dan orang-orang itu ngomongnya kotor semua, ngomongnya jorok semua, lama-lama itu jadi trigger juga. Dia yang tadinya nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah bicara hal-hal yang kotor, ketika kumpul sama orang-orang itu, mereka, orang-orang ini atau permainan-permainan tertentu, itu jadi trigger, ya, jadi pemicu untuk akhirnya kita responnya kita ngomong kotor juga, ya, akhirnya kita membuli orang, kita menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya, dan itu akhirnya jadi habit, ya, akhirnya menjadi sesuatu yang kita mulai nikmati karena ada yang namanya reward, perasaan puas, ya.
ada perasaan puas. Wah puas nih, kalau udah mabok, wah rasanya rilis stres gitu ya. Akhirnya kita akan cari lagi ya. Akhirnya ada yang namanya rutin. Kenapa kata rutin itu muncul? Karena kita mengulang-ulang. Akhirnya itu masuk terekam dalam pikiran bawah sadar. Kalau saudara lakukan itu sejak kecil, maka itu akan otomatis saudara lakukan dengan otomatis. Kenapa? Karena sudah terekam dalam bawah sadar. Jadi kalau udah otomatis tuh ngerti ya, begitu stres mabok, ya begitu stres rokok, begitu stres misalnya langsung pornografi, begitu stres ngomong kotor ya atau apa gitu ya, itu langsung jadi otomatis. Udah nggak usah dilatih lagi, itu langsung. Ya kenapa? Karena kita sudah mengulang-ulang. Jadi sudah jadi sesuatu yang rutin. Nah, saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Katakan amin. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana dengan kehidupan ini. Jadi saudara harus bertanya kepada diri saudara sendiri, kalau kebiasaan ini saya lakukan terus-menerus, kira-kira saya akan jadi orang seperti apa? Saudara harus mulai bijak nih. Kalau saya ngomong kotor terus misalnya ya, atau kalau saya mabuk terus gitu, ini cuma contoh-contoh aja ya. Kira-kira saya akan jadi orang yang semakin mengasihi Tuhan enggak? Saya kira-kira makin cinta Tuhan enggak kalau saya lakukan kebiasaan ini terus-menerus? Ya, kira-kira saya bisa jadi berkat enggak buat sesama? Itu saudara harus pertanyakan. Kalau saya mainnya sama orang-orang ini terus, atau saya pacaran dengan orang ini, kira-kira hidup saya akan memuliakan Tuhan enggak? Kira-kira karakter saya makin dewasa enggak? Kira-kira apa yang ada dalam hidup saya bisa berdampak enggak untuk orang lain? Berbuah enggak untuk orang lain? Itu saudara mulai harus, yang lagi mau cari pacar juga saudara harus tanya, kalau saudara sama dia, kira-kira saudara akan makin dewasa enggak ya? Kira-kira saudara makin menuju kerohanian yang semakin bertumbuh atau tidak ya? Itu mungkin saudara juga perlu pertanyakan saudara ya. Atau mungkin saudara juga bisa bertanya, kalau cara saya memperlakukan orang lain seperti ini terus, kira-kira saya akan jadi orang seperti apa? Ya, contoh misalnya kalau saya sering berbohong, coba saudara pikir kalau saudara sering berbohong, kira-kira masa depan saudara bagaimana? Kira-kira orang bakal percaya nggak sama saudara? Kalau saudara nggak pernah bisa menepati janji ya, saudara harus pikir ya, karena tiba-tiba nggak pernah terjadi dengan tiba-tiba, nggak ada orang tiba-tiba nggak percaya sama kita, nggak ada orang tiba-tiba menjauhi kita, itu pasti ada penyebabnya saudara ya, ada penyebabnya kenapa orang nggak percaya sama kita, ada penyebabnya kenapa orang menjauhi kita. Saudara harus refleksi diri, coba mulai jadi orang yang bijaksana, yang selalu berpikir ke dalam ya, Tuhan bantu ya, bantu aku Tuhan untuk mengenali habit loop aku, kebiasaan yang berputar dalam kehidupan aku tuh. Nah, saudara mulai harus minta tolong Roh Kudus tentunya ya dalam hal ini. Saudara mulai kenali trigger saudara, kan saudara sendiri yang tahu ya kalau lagi stres, saudara gimana responnya saudara ya. Apa kira-kira pemicu yang bisa bikin saudara jatuh dalam dosa. Nah, saudara harus buat action plan, katakan action plan. Ya, saudara harus bikin action plan ya. Saudara suka nggak dengan kebiasaan itu? Kalau saudara suka, oh aku suka kok ya, kebiasaan ini membuat aku menjauh dari Tuhan, gak apa-apa kok. Ya berarti ya sudah gak perlu ada perubahan. Tapi kalau saudara adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, pasti kita gak suka. Karena kita mau hidup kita makin lama makin intim dengan Tuhan, amin. Ya, kita tahu bahwa sesuatu yang tidak membawa kita intim sama Tuhan, berarti itu harus dilepas. Ya, itu adalah old habit yang harus kita lepaskan ya dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita harus mengenali ya, apa nih triggernya? Nah, kalau triggernya adalah, contoh, ini cuma contoh ya. Kalau triggernya adalah pergaulan yang buruk, Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka saudara harus tega untuk melepas pergaulan itu. Atau mungkin gak lepas, tapi jaga jarak, gak terlalu dekat ya. Saudara harus pasang jarak sama orang-orang ini. Artinya tetap teman, tapi berjarak, gak terlalu intim, gak terlalu dekat. Karena orang-orang ini berbahaya untuk kerohanian saudara. Orang-orang ini berbahaya untuk mental saudara. Jadi gak apa-apa saudara jaga jarak. Kita gak harus selalu nempel sama semua orang. Kita harus tegas, tega. Kalau orang-orang ini gak membawa kita semakin cinta Tuhan, gak membawa iman kita bertumbuh, atau karakter kita makin dewasa, atau bahkan mengganggu studi kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu mental kita, maka harus dijauhi, bahkan harus dilepas kalau perlu, karena sangat berbahaya dalam hidup kita. Ya, atau apa? Mungkin bukan orang, tapi bacaan tertentu, ya, film-film tertentu, website tertentu. Ya, saudara juga perlu berhati-hati. Saya sering katakan di sini, kita harus bikin action plan. Kalau saudara mau memulai kebiasaan yang baru, maka saudara harus tahu kalimat change and replace. Katakan change and replace, 2, 3. Change and replace ya. Saya sering khotbahkan ya, kalau saudara mau menghilangkan angka 6, saudara harus ganti angka 6 dengan angka 7.
Nggak bisa saudara tengking angka 6 keluar, nggak bisa. Karena itu bukan setan ya, itu kebiasaan, itu bukan setan. Kebiasaan itu bicara mental kita saudara ya. Kebiasaan itu sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita yang sudah terekam. Itu sebabnya saudara harus mengalihkan. Caranya gimana? Menghilangkan angka 6, ganti aja dengan angka lain. 8, 9, 10, tiba-tiba angka 6 itu akan hilang. Tapi kalau saudara nggak bisa menemukan penggantinya, maka angka 6 itu nggak bisa lepas, tetap melekat dalam diri saudara. Jadi memang ini membutuhkan keputusan kita. Kitalah yang harus mengambil keputusan. Karena kalau saudara nggak mau mengubahnya, nggak bisa saudara. Meskipun didoakan, meskipun dikotbahkan, ya berulang-ulang. Kalau dari dalam diri saudara nggak mau lepasin, nggak bisa. Ya, maka itu akan tetap ada di dalam habit kita. Tapi kalau saudara berkata, ya Tuhan aku mau lepasin karena aku mau mempersembahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara mulai harus berpikir apa penggantinya. Ya, kebiasaan lama baru bisa hilang kalau ada kebiasaan baru. Kalau nggak ada kebiasaan baru, kebiasaan lama nggak bisa hilang. Ya, jadi saudara harus mulai ganti. Kalau saya dulu, ya saya sering juga cerita di sini ya, saya dulu ngomong kotor saudara ya, karena saya bergaul sama teman-teman yang ngomongnya jorok. Jadi saya tuh sedikit-sedikit ngomongnya jorok, sedikit-sedikit ngomongnya kotor. Terus itu begitu. Nah, ketika saya bertobat umur 14 tahun, terima Tuhan Yesus, hati saya mulai dijamah Tuhan. Saya tahu nih nggak boleh nih ya. Alkitab bilang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik yang membangun supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Aku udah dengar hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Hati-hati dengan setiap kata sia-sia yang kamu ucapkan karena itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Waduh, ya. Jadi saya mulai belajar firman, saya mulai tahu nih, waduh bener juga nih lagu hati-hati gunakan mulutmu ya. Jadi saya gimana dong? Karena saya sudah punya kebiasaan yang refleks ya, sudah terekam dalam pikiran bawah sadar nama-nama kebun binatang itu saudara ya. Jadi cepet gitu ngomongnya. Jadi ini saya yang cerita ya, saya ganti saudara ya. Jadi saya melakukan penggantian. Apa yang saya lakukan? Waktu itu karena saya struggle, jadi saya ganti aja dengan nama buah-buahan. Ya, jadi setiap kali misalnya mau ngomong bahasa-bahasa kebun binatang, saya ganti aja dengan aduh pisang ya, aduh melon ya. Mungkin orang bingung apaan sih pisang melon ya. Tapi itu saya sebenarnya lagi melatih mulut saya karena nggak mudah untuk saya lakukan ya. Rick Warren tulis dalam buku Purpose Driven Life, kalau saudara memulai kebiasaan baru harus lakukan 40 hari berturut-turut baru bisa. Ada lagi psikologi yang bilang 60 hari baru bisa. Jadi itu memang gak bisa sehari 2 hari saudara, harus 40 hari kalau menurut Rick Warren. Ada lagi ahli psikologi bilang 60 hari ya. Jadi harus lakukan berulang-ulang selama 60 hari. Ya udah nama buah-buahan terus. Saya ulang-ulang saudara ya, ulang-ulang. Lama-lama saudara bisa, akhirnya hilang. Ya, kata-kata kotor itu hilang dan sekarang saya nggak butuh lagi bilang nama buah-buahan saudara ya. Karena Roh Kudus sudah menolong saya untuk bebas dari kebiasaan berbicara kotor pada waktu itu saudara ya. Nah saudara mulai harus pikirkan kebiasaan-kebiasaan buruk apa atau kebiasaan-kebiasaan berdosa apa yang saudara mau lepaskan. Saudara harus pikirkan penggantinya saudara ya. Penggantinya itu apa? Saudara mulai bikin action plan. Oh aku mau mulai berolahraga ya, pengganti. Jadi ketika aku lagi stres, cara ngerilis stresnya adalah jogging. Ya naik sepeda saudara ya, cara ngerilis stresnya adalah aku mau senam misalnya contoh ya, atau apa gitu ya. Saudara coba mulai lakukan action plan saudara ya. Dan mungkin saudara juga bisa mulai berpikir aku mau join ke komunitas rohani ya. Mungkin selama ini saudara ingat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi pergaulan yang baik itu merusak kebiasaan yang buruk. Jadi itu sebabnya pergaulan atau komunitas itu sangat penting sekali ya, bukan segala-galanya tapi itu penting saudara ya. Itu sebabnya saya terus mendorong saudara jemaat BIC Korea untuk bergabung dalam community of love ya, karena saudara butuh orang lain yang bisa menolong saudara. Kita bukan komunitas sempurna, kita masih bisa gagal, masih bisa meleset, masih bisa saling menyakiti, melukai satu dengan yang lain, bisa ya, namanya juga kita manusia yang sedang belajar saudara ya. Tapi kita mau bergabung dalam komunitas meskipun tidak sempurna, kenapa? Karena kita tahu komunitas ini sedang sama-sama mau belajar dalam pertandingan iman, tidak mau menyerah, bersama-sama saling mendoakan, saling menasehati ya, saling terbuka satu dengan yang lain untuk kita maju di dalam Tuhan. Karena tidak ada orang-orang yang sempurna di dunia ini saudara ya. Itu sebabnya saudara harus belajar bersama-sama dengan orang lain untuk saudara boleh belajar melepaskan diri saudara dari kebiasaan buruk atau kebiasaan berdosa, sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua saudara,
poin terakhir adalah saya belajar dari ayat 6 dikatakan prinsip kedua yang bisa kita pelajari adalah mengakui Tuhan dengan segenap hidup. Katakan mengakui Tuhan dengan segenap hidup. 2, 3. Mengakui Tuhan dengan segenap hidup. Dikatakan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, saudara ya. Ini dalam Amplified Bible dikatakan in all your ways know and acknowledge and recognize Him and He will make your paths straight. Nah, saudara, menarik sekali karena kata akui di sini itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yadah, saudara ya. Yadah itu artinya mengenal secara intim, mengenal secara personal ya. Makanya Amplified Bible menerjemahkan menurut saya tepat ya, know, acknowledge and recognize ya, mengenal. Jadi bukan sekedar mengakui, tapi kita mau belajar mengenal Tuhan secara mendalam, saudara. Nah, bicara mengenal Tuhan, ini bicara sebuah proses seumur hidup. Katakan seumur hidup. 2, 3, seumur hidup, saudara ya. Jadi sekali lagi mengenal Tuhan itu gak bisa terjadi secara tiba-tiba. Gak ada orang yang tiba-tiba bisa kenal Tuhan, percaya Tuhan 100%. Gak bisa. Kita mulai dari 0%, 5%, 10%, bertahap, saudara. Dan itu seumur hidup. Ya, kenapa seumur hidup? Karena Tuhan kita itu kekal, gak ada habisnya, selalu baru. Setiap hari itu selalu baru, saudara. Jadi saudara gak bisa berkata, oh aku udah kenal Tuhan kok. Enggak. Oh aku sudah ngerti Tuhan, enggak. Oh aku sudah ada di puncak pengenalan akan Tuhan. Enggak bisa, saudara. Ya selama kita hidup, maka kita akan semakin hari, itu lagunya ya, semakin bertambah ya, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam, bukan lebih sempurna, kita gak bisa sempurna mengenal Tuhan, tapi lebih dalam dari semua yang ku kenal, lebih dalam. Jadi itu bicara soal tahapan, bertahap. Mengenal Tuhan itu saudara bertahap ya, sebuah proses yang harus dengan sengaja saudara bangun setiap hari. Katakan setiap hari. Ya saudara gak bisa mengenal Tuhan kalau saudara bilang 2 jam seminggu aja, gak bisa. Saudara mau gak punya pacar yang ngomong sama saudara gini, aku mencintaimu deh tapi cuma 2 jam seminggu ya. Mau gak saudara ya? Aku pengen deh mengenal kamu sayang, ya aku mau mendengarkan keluh kesah kamu, aku mau mendengarkan isi hatimu, aku mau memberi diriku padamu, tapi sorry ya, cuma 2 jam seminggu. Saudara mau punya pacar seperti itu? Halo? Wah enggak, tentunya tidak ya saudara ya. Cuman 2 jam seminggu, enggak bisa saudara mengenal orang secara intim kalau saudara cuma kasih waktu 2 jam seminggu saudara. Enggak bisa. Sama kalau saudara mau mengenal Tuhan cuman cukup 2 jam seminggu di BIC Korea. Saudara enggak bisa kenal Tuhan kalau cuman part time seperti itu ya. Karena mengenal Tuhan itu harus saudara lakukan setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Ya, Pastor Jeffrey Rahmat mengatakan segala sesuatu yang didiamkan itu akan cenderung menurun dan rusak kualitasnya. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan secara tekun, katakan tekun, ya, secara terus menerus maka akan meningkat kualitasnya, saudara ya. Pengenalan kita kepada Tuhan adalah sebuah pengenalan yang harus semakin lama semakin bertumbuh ya. So harus kenal Tuhan semakin lama semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan itu semua perlu latihan saudara ya. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar puas sama Tuhan. Jadi ukurannya kita benar-benar mengalami kepuasan hanya di dalam Tuhan ya. Kita benar-benar menjadikan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita, yang paling kita cintai. Udah gak ada lagi kekasih-kekasih gelap, yang gak ada lagi selingkuhan-selingkuhan, semuanya sudah sirna ya. Aku hanya mau Tuhan. Nah, itu dia saudara, sampai ke situ. Dan itu prosesnya seumur hidup saudara ya. Sampai kita ketemu Yesus muka dengan muka saudara. Tapi kita terus bertahap, berproses. Semakin hari semakin bertambah ya. Sampai benar-benar hanya Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidupku. Hanya Tuhan satu-satunya kepuasanku. Itu dia ukurannya saudara ya. Apa yang Tuhan suka, aku suka. Apa yang Tuhan mau, aku mau. Apa yang Tuhan kehendaki, aku kehendaki. Itu dia ukurannya ya. Jadi kerohanian kita itu ukurannya saudara itu di situ sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah proses disiplin rohani ya. Sebuah perjalanan iman yang harus kita kerjakan secara terus menerus saudara ya.
Donald S. Whitney dalam bukunya Spiritual Discipline for Christian Life menolong kita untuk bisa mengenal Tuhan secara intim, untuk bisa menjaga hati yang rindu Tuhan, hati yang lapar sama Tuhan, hati yang haus sama Tuhan. Itu ada 8 disiplin rohani, saudara. Ya, ada 8 disiplin rohani yang harus kita lakukan secara tekun, ya, harus kita lakukan secara konsisten. 8 disiplin rohani ini, ya, saya juga belajar juga, saudara, ya. Kita perlu Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menghidupi disiplin-disiplin rohani ini, saudara, ya. Yang pertama, yuk kita coba bahas ya secara cepat aja ya. Yang pertama, saudara harus punya Bible intake. Artinya setiap hari saudara harus punya asupan makanan rohani. Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara harus dengan sengaja membaca Alkitab setiap hari. Ada lagunya kan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, pengenalan saudara akan Tuhan, cinta saudara kepada Tuhan mau semakin mendalam, maka saudara harus sengaja menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain, saudara, ya. Itu harus kita lakukan secara sengaja. Bible intake yang pertama. Yang kedua adalah doa, saudara, ya. Jadi doa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan. Kalau membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu artinya Tuhan berbicara kepada kita. Ini bicara apa? Loving relationship. Dan itu harus terus menerus di maintenance, saudara, ya. Cinta itu harus terus menerus di maintenance, nggak bisa didiamkan. Saudara harus dengan sengaja melakukannya setiap hari. Berdoa, saudara, ya, saat teduh istilahnya, ya. Saat teduh adalah ketika saudara mengambil waktu teduh untuk bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Mulai dengan, sekali lagi namanya disiplin itu kan bukan sesuatu yang mudah, ya. Ketika bangun pagi, coba ya, hal pertama ketika bangun pagi, coba diam dulu. Jangan cari handphone, ya. Coba, saya sendiri belum berhasil sempurna, belum, ya. Saya juga suka meleset-meleset. Begitu bangun tidur pasti cari handphone. Jangan, coba. Begitu bangun tidur jangan cari handphone. Ya, tapi duduk aja dulu, duduk, ya, duduk, nyawanya biar kumpul dulu, kata orang, ya. Nyawanya suruh kumpul dulu beberapa saat, duduk aja. Setelah duduk, ngomong aja sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah Bapak kami yang bertati, nggak usah, ya. Ngomong singkat aja. Tuhan, terima kasih masih bernafas. Ya, Tuhan terima kasih masih bisa menikmati, ini hari apa ya? Hari Senin misalnya, oh ini hari apa ya? Selasa. Jadi tiap hari saudara, Tuhan terima kasih nih hari Senin masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Udah, gak usah panjang-panjang, saudara, ya. Tapi itu sebuah latihan. Rick Warren bilang itu namanya doa nafas. Rick Warren tuh ngajarin kita, ya, doa nafas itu berarti doa pendek aja, tapi sekali hembusan. Pendek aja, Tuhan terima kasih. Udah, Tuhan I love you. Udah, pendek aja, tapi harus sering dilakukan, ya, harus intentional dilakukan pagi, siang, sore, malam. Gak usah panjang-panjang, saudara, ya. Pendek aja, tapi sering ngomong begitu sama Tuhan. Misalnya saudara ketemu sama teman yang lucu, ya, saudara langsung koneksikan sama Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih, lucu banget nih orang, ciptaanmu luar biasa gitu. Jadi saudara selalu mengaitkan segala, ini orang lucu banget, nih orang seru banget, terima kasih Tuhan ciptakan dia buat saya gitu, ya. Jadi hidup saya lebih berwarna karena orang ini, ya. Tadinya hidup kita begitu monoton, begitu ketemu orang ini, wah, langsung warna-warni, langsung koneksikan sama Tuhan. Atau saudara lagi makan, ya, coba belajar, ya, selain mengunyah berapa kali? 32 kali, ya. Kata dokter yang bagus makan itu mengunyah 32 kali, saya juga belum berhasil. Coba sambil mengunyah makanan itu saudara koneksikan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan lidah saya masih berfungsi. Ya, ada banyak orang lidahnya udah gak berfungsi, saudara udah gak bisa menikmati asin, asam, manis. Aduh, beribet ngomongnya, ya, saudara, ya. Tapi saudara masih bisa menikmati asin, coba ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih ini lidah masih berfungsi. Simple banget kok Dedi, iya memang simple. Tapi itu harus dilatih. Harus latihan. Kalau nggak dilatih kita lupa terus sama hadirat Tuhan, ya. Kita lupa terus aja sama Tuhan. Tapi kalau kita mulai latih, ya, ketemu orang atau lagi di kendaraan, lagi di jalan, lagi di mana aja, ya, lagi naik sepeda, lagi jogging, atau lagi di kampus, lagi di library, apa aja yang saudara lakukan, coba ngomong aja sama Tuhan, ya. Simple aja, nggak usah doa syafaat, ya, nggak usah seperti wah aku berkata shalom, ya, oh kepada bangsa Korea aku, nggak usah, ya, nggak usah begitu-begitu, ntar orang kaget, saudara, ya. Jadi saudara biasa-biasa aja, diam-diam mungkin ngomongnya pelan-pelan, ya. Singkat, pendek, tapi prayer itu harus dilatih, saudara, ya, harus dilatih. Selain itu kita menyediakan itu yang tadi saat teduh, ya, waktu khusus, bisa pagi hari, bisa malam hari. Cuma memang disarankan pagi hari, soalnya kalau malam tuh
Saudara kan udah capek ya, kalau udah capek tuh biasanya ya jadi teduh sekali saatnya ya. Jadi maksudnya teduh atau jam 5 pagi, jam 6 pagi ya, saking capeknya. Jadi memang disarankan itu sebelum saudara melakukan aktivitas, sebelum sibuk dengan berbagai macam aktivitas, ya ambillah waktu 10-15 menit ya untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Itu harus dilatih setiap hari saudara. Kalau enggak kita enggak bisa. Ya kalau enggak kita pasti kehilangan hati yang cinta Tuhan, kehilangan hati yang lapar. Karena hati kita itu berubah-berubah melulu, jadi makanya kayak gitar harus di stem terus ya. Kalau enggak suaranya itu bisa kemana-mana, saudara bisa fals. Itu harus di stem terus, harus di stem tuh gitar. Supaya nadanya itu tepat. Sama hati kita juga tiap hari harus di stem ya. Dengan apa? Bible intake, dengan prayer. Supaya hati kita selalu ingat sama Tuhan ya. Dimanapun kita berada kita ingat, gak bisa cuma 2 jam seminggu saudara, gak bisa. Ya ini hari Minggu tuh kita celebration, hari Minggu tuh hari perayaan, kita merayakan Tuhan bersama-sama. Tapi secara personal, saudara harus bangun sendiri ya hubungan saudara dengan Tuhan. Melalui Bible intake, melalui prayer. Yang ketiga, melalui worship. Tadi saya sudah sampaikan worship nih ya, ibadah bersama, pertemuan-pertemuan cool, community of love. Setiap minggu kita ada, di hari Selasa ada, hari Rabu ada. Sekarang sudah mulai onsite ya, saudara. Mulai ada pertemuan-pertemuan cool, saudara harus ikut ya. Kemudian yang keempat adalah disiplin serving, melayani. Saudara harus melayani saudara, karena Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa yang mau jadi terbesar, kata Yesus, siapa yang mau jadi yang terbesar harus melayani sesamanya. Siapa yang mau jadi terkemuka harus menjadi hamba untuk semuanya. Itu yang ngomong Yesus loh ya, bukan saya saudara. Jadi kalau saudara mau jadi seperti Yesus, kan kita mau jadi seperti Yesus kan. Salah satunya adalah saudara harus melayani. Dan melayani itu adalah salah satu disiplin rohani supaya kita gak jadi orang yang egois dan sombong. Manusia itu punya kecenderungan egois, self-centered. Manusia juga punya kecenderungan sombong. Merasa dirinya tuh yang paling cakep, paling hebat, paling pinter. Nah itu sebabnya gimana cara menaklukkan kesombongan dan keegoisan, salah satunya melayani. Karena ketika melayani saudara mulai dilatih puasa. Kalau di BIC kita ajak saudara untuk puasa ya. Oh ada tuh ya fasting nanti ya. Kemudian saudara ikut menara doa pelayan ya, artinya saudara ambil waktu 1 jam untuk berdoa bersama-sama di hari Sabtu. Kemudian saudara latihan, hari Minggu saudara gak bisa mikirin diri sendiri, saudara mulai welcoming orang, saudara mulai memperhatikan orang, saudara mulai memikirkan kepentingan orang lain. Nah itu akan menolong saudara bebas dari belenggu keegoisan dan kesombongan. Makanya serving masuk dalam salah satu disiplin rohani. Yang berikutnya tadi sudah saya sebut fasting, puasa. Ini juga penting karena kita ini sering gak fokus. Ya, kita tuh suka gak fokus sama Tuhan. Terlalu banyak distraction dunia ini. Saudara bisa drama jadi distraction ya. Bisa makanan-makanan tertentu yang bikin saudara distraction juga ya. Itu sebabnya ambil waktu khusus untuk saudara ambil waktu. Tuhan, aku mau ambil waktu khusus supaya aku bisa fokus sama Tuhan. Aku mau skip deh. Ya drama-drama tertentu, film-film tertentu, media sosial tertentu, bahkan ada orang yang ekstrim dia uninstall, ada ya sampai ekstrim begitu ya, dia uninstall media sosialnya karena itu benar-benar mengganggu dia katanya, itu benar-benar mengganggu dia untuk bisa intim sama Tuhan, benar-benar dia uninstall ya selama seminggu dia nggak sama sekali nggak lihat media sosialnya dia saudara ya, karena dia bilang itu kecanduannya di situ gitu ya, jadi dia benar-benar disiplin. Mungkin saudara nggak usah seperti orang itu ya, kita kan beda-beda porsinya, tapi saudara tahulah mana nih hal-hal yang bikin saudara nggak bisa intim sama Tuhan, nggak bisa haus sama Tuhan, nggak bisa lapar sama Tuhan, nggak bisa rindu sama Tuhan. Apa itu? Kesenangan-kesenangan apa yang harus di skip? Ya harus mulai di stop. Nah itulah fasting saudara ya. Jadi intinya tuh bukan sekedar kita nggak makan, itu mah diet. Saudara orang diet juga nggak makan. Tapi fasting itu intinya bukan nggak makannya, ya. Tapi intinya adalah saudara lebih menyediakan waktu yang khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Itu maksudnya fasting, ya. Jadi dengan tidak makan itu sebenarnya menolong kita supaya kita belajar menguasai diri ya. Karena dengan gak makan kan ya, makanan itu kan salah satu cara ya, kalau saudara mau menguasai diri coba kuasai ya makanan-makanan. Saudara, saya juga lagi belajar saudara ya, apalagi sejak kedatangan mama ini ya, saya mulai nambah 3 kilo saudara ya, udah mulai naik. Tapi saya makannya makanan enak terus saudara ya, tapi saya belajar, saya juga sedang belajar ya, makanan itu salah satu cara juga yang bisa mungkin kita bisa latih saudara ya, pengendalian diri kita di area tersebut.
Ya, itu fasting itu juga harus menjadi sesuatu. Kalau sudah di BIC melayani, tiap Sabtu kita puasa, ya. Jadi kita melakukan disiplin rohani setiap hari Sabtu, kita melakukan puasa bersama-sama. Nah, yang ini nih, ini juga saya masih belum maksimal nih. Evangelism, ya, kita harus menginjil. Memang banyak orang bilang, nggak apa-apa kok, yang penting perbuatan baik aja, nggak usah menginjil. Nggak ada perintahnya begitu, saudara. Memang ada perintah berbuat baiklah supaya orang lain memuliakan nama Bapamu di surga. Tapi Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Ya, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi artinya kesaksian hidup, oke, kita harus punya kesaksian hidup ya sama orang. Jadi orang, oh ini orang baik ya, oh Kristen kenal Tuhan melalui kesaksian hidup. Oke, tapi nggak cukup hanya kesaksian hidup. Kita tetap harus evangelism, harus memberitakan, bukan menjadikan dia Kristen ya. Bukan kristenisasi ya, bukan menjadikan dia beragama Kristen, bukan. Itu sih urusan Roh Kudus ya, kalau masalah pertobatan itu kan urusan Roh Kudus. Kita enggak menjadikan dia beragama Kristen atau ke gereja kita atau enggak, tapi kita menceritakan Yesus. Itu maksudnya menginjil itu artinya kita menceritakan Yesus ke orang itu. Ya orang itu tetap nggak mau agama Kristen ya nggak apa-apa, itu kan hak asasinya dia. Atau dia nggak mau ke gereja juga nggak apa-apa ya. Karena memang Tuhan Yesus juga nggak pernah perintahkan kita bawa orang ke gereja, nggak ada perintahnya, itu pendeta yang kasih perintah ya. Bawalah orang-orang sebanyak mungkin ke gereja ya, itu pasti perintah pendeta sebenarnya. Tapi kalau perintah Tuhan Yesus nggak ada kan bawa orang ke gereja atau bawa orang masuk agama, nggak ada itu di Alkitab saudara ya. Tapi memberitakan Injil itu artinya kita memberitakan Yesus Kristus kepada orang itu ya. Masalah orang itu mau percaya, nggak mau percaya ya nggak apa-apa. Paling tidak dia sudah pernah dengar Yesus itu juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya ya. Itu merupakan salah satu disiplin rohani. Kemudian silence and solitude ya, atau mungkin lebih tepatnya retreat ya. Jadi saudara harus ambil waktu dalam hidup ini untuk berdiam diri. Berhenti sejenak dari kesibukan, menyendiri, mengasingkan diri untuk merenungkan pimpinan Tuhan. Itu perlu dalam. Karena kita ini kan orang-orang sibuk ya. Kita ini sibuk dengan berbagai aktivitas, yang kuliah sibuk, yang bekerja sibuk ya, yang berbisnis sibuk, berkeluarga sibuk. Kita sibuklah dengan aktivitas. Nah, dalam 1 tahun, saudara harus ambil waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Dalam 1 tahun harus ada waktu yang saudara khususkan. Nah, kalau di BIC kita selalu ambilnya di liburan Cusok. Ya, di mana kita retreat bersama, menyendiri jauh dari kota Seoul ya, cari suasana alam ya, untuk kumpul bersama-sama, dengerin sesi. Ada hamba Tuhan dari Bethany di gereja pusat kita BCS, Bethany Church Singapura, dan biasanya akan ada sesi-sesi yang membawa kita mengalami terobosan secara rohani. Api kita dinyalakan lagi ya. Kembali roh kita menyala-nyala lagi. Saudara, itu perlu saudara ya, sebagai manusia kita perlu ambil waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan mulai memikirkan apa nih next plan-nya bersama Tuhan. Apa nih Tuhan yang kira-kira engkau mau nyatakan dalam kehidupan aku di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir adalah learning. Jadi saudara perlu melakukan disiplin rohani untuk learning. Belajarlah. Belajar dari orang lain, belajar dari buku, belajar dari kelas-kelas pengajaran, belajar dari seminar, belajar dari apalah. Sekarang di YouTube juga banyak khotbah-khotbah yang bagus ya. Saudara mulai harus melakukan sesuatu, tambah lagi ilmu saudara ya. Mulai belajar misalnya tentang Allah, sudah seberapa dalam saudara kenal misalnya. Oh, aku sudah tahu kok Allah kita Tritunggal. Apa maksudnya Tritunggal ya? Bagaimana menjelaskan satu hakikat 3 pribadi? Sudah bisa belum jelasin? Nah, itu mulai coba pelajari. Kenapa Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Kenapa di luar Yesus tidak ada keselamatan? Coba mulai pelajari ya, bagaimana berhadapan dengan orang ateis, bagaimana berhadapan dengan orang free thinker, agnostik, bagaimana berhadapan dengan mereka. Ya, coba mulai belajar sesuatu saudara ya. Jadi itu akan mengupgrade dan membuat kita semangat lagi gitu. Wah, iya ada sesuatu lagi yang baru, ada sesuatu lagi yang baru, sesuatu lagi yang baru ya. Itu saudara ya. 8 ini hal yang sangat baik ya untuk kita sama-sama tekuni saudara ya, untuk sama-sama kita hidupi. Mari kita hidupi bersama-sama ke-8 poin ini. Dan inilah yang terakhir, haleluya. Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya undang tim pelayan untuk maju ke depan. Saudara, meluruskan jalan ya. Ini berbicara tentang jalan Tuhan ya. Meluruskan jalan. Jalan lurus di sini bukan berarti mulus. Jalan lurus di sini bukan berarti saudara nggak mengalami tantangan, nggak mengalami hambatan, nggak mengalami persoalan, mengalami saudara ya. Jalan Tuhan itu
lurus. Maksudnya itu adalah jalan yang terbaik buat hidup kita. Itu adalah jalan yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Itu adalah jalan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita supaya kita lebih taat, lebih setia, lebih tulus, lebih rendah hati. Nah, untuk kita bisa lebih taat harus ada gesekan sama orang. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk kita bisa belajar lebih humble, saudara harus berhadapan dengan orang-orang yang gak sesuai ekspektasi saudara. Saudara harus berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyebalkan, keadaan yang tidak menyenangkan, unexpected things. Respon saudara itu yang akan menolong saudara. Apakah saudara akan menjadi pribadi yang lebih dewasa atau sebaliknya, ya. Jadi jalan Tuhan di sini bukan berarti jalan yang mulus, gak ada tantangan, gak ada hambatan, semua orang nice, semua orang baik sama saudara, semua orang nurut sama saudara, semua orang ngikutin maunya saudara. Itu mah saudara gak bisa dewasa, kalau gitu mah jadi manja ya. Karena semuanya diturutin, saudara ya mah rusak mental kita kalau begitu. Tapi kita akan bertemu dengan oposisi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda paham. Dan itu mungkin ada di gereja, ya, itu mungkin ada di kampus saudara, itu ada di tempat kerja saudara, di mana saudara berbenturan. Gak apa-apa, dari situ saudara bisa mulai belajar sesuatu. Apakah saudara tulus? Apakah saudara humble? Apakah saudara mau mengampuni? Ya, saya sekali lagi kutip dari Pastor Jeffrey Rahmat. Pastor Jeffrey Rahmat tulis gini, listen to your pain, because pain has a message and a purpose. Kadang-kadang kita sebagai orang Pentakosta kita benci banget dengan rasa sakit ya. Karena kita kan selalu diajarkan mujizat. Jadi kita selalu tengking ya. Kalau ada hal-hal yang rasa sakit itu harus ditengking ya dalam nama Yesus ya. Gak boleh ada penderitaan. Gak. Karena kalau sudah baca Alkitab, orang-orang beriman menderita. Orang-orang beriman mengalami rasa sakit. Orang-orang beriman, baca aja dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mereka mengalami suffering. Mereka mengalami hal-hal yang gak sesuai ekspektasi mereka. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang bahkan menyakiti mereka. Tapi benar kata Pastor Jeffrey Rahmat, listen to your pain, because pain has a message and a purpose. Saudara percaya kan bahwa hidup kita ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Dia maha tahu. Dia rancang kita untuk sesuatu yang sifatnya sempurna, dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dengan penolakan, kegagalan, rasa sakit, itu artinya Tuhan mau kita belajar sesuatu dari hal tersebut. Pastikan ketika kita berhadapan dengan hal-hal itu, kita memiliki respon yang benar. Katakan kepada kanan kiri, miliki respon yang benar. Amin. Saya berdoa supaya ketika saudara berhadapan dengan situasi yang buruk, orang-orang yang buruk, orang-orang yang menyebalkan, mungkin yang menolak saudara, mungkin orang-orang yang menyakiti hati saudara, mungkin saudara mengalami kegagalan bahkan dalam hidup ini, tapi saudara ngerti tujuan hidupku adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau melalui kegagalan ini, melalui penolakan ini aku bisa jadi serupa dengan Yesus, berarti ini mendatangkan kebaikan buat aku. Berarti kegagalan jangan ditengking, penolakan jangan ditengking, tapi disyukuri. Tuhan, terima kasih aku ditolak, terima kasih aku gagal, tapi ini tidak akan membuat aku menyerah. Aku akan belajar sesuatu dari pengalaman buruk ini, dari hal yang menyakitkan ini, supaya aku semakin humble, supaya aku boleh belajar mengampuni, aku belajar memaafkan, aku belajar untuk bisa tulus dengan orang lain. Ketulusan itu ya, kita kan manusia selalu ada udang di balik, ya kan? Jadi kita perlu belajar ketulusan. Dan kapan kita bisa tahu? Ketika kita mendapatkan respon orang lain gak sesuai dengan yang kita mau. Dari situ kita belajar ketulusan. Kalau orang tulus, ketika respon orang lain gak seperti yang kita inginkan, kita fine, gak apa-apa. Karena kita lakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketulusan sendiri perlu latihan saudara, karena manusia pada dasarnya gak ada yang tulus. Ya, manusia itu pada dasarnya punya agenda sendiri ya. Kalau ada orang baik sama saudara, itu jangan langsung percaya. Itu biasanya ada agenda sendiri saudara ya, agenda pribadi itu biasanya saudara. Gak ada manusia yang tulus. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar seperti Yesus dong. Amin saudara. Kita harus buktikan kepada dunia kalau kita bisa jadi orang yang tulus. Tapi untuk bisa melahirkan ketulusan, saudara harus berhadapan dengan orang-orang tertentu. Ya, saudara berhadapan dengan pengalaman-pengalaman tertentu. Gak apa-apa saudara ya. Karena saya percaya, kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai.
aman deh sama Tuhan. Hidup Kristen tidak selalu nyaman tapi selalu aman. Karena ada Tuhan yang menyertai kita dan dia selalu merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Dan perkenanannya selalu akan menjadi bagian hidup kita sampai seumur hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, hari ini kita belajar 2 poin simple aja saudara ya. Dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 kita bisa belajar prinsip mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Gimana caranya? Mulai stop old habit ya, mulai hentikan kebiasaan berdosa saudara dan mulai gantikan dengan kebiasaan baru yang memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, mengakui Tuhan dengan segenap hidup ya. Belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam dan lebih intim lagi, dan dia akan meluruskan jalan hidup kita terang benderang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita.